Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah sistem terdistribusi, kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai penamaan yang disusun oleh kelompok kami. Izinkan saya Muhammad Haidar Ijlas sebagai moderator memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Fajar Madan, Rian Taufik Hidayat, Muhnur Hariza, dan Isep Saiful Huda. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 5 poin, yaitu yang pertama ada pentingnya penamaan, kedua identifikasi, ketiga flat naming, keempat struktur naming, dan kelima atribut based naming. Pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan satu identitas dengan identitas lainnya atau entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nama atau identifier dan alamat. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berubah secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modern, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna atau manusia ataupun mesin. Next. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa halaman, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berpindah tempat seperti kota atau negara, maka nomor teleponnya sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota atau kode area atau negara tersebut. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Isep. Silakan, Saudara Isep. Baik. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Kemudian, satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat-sifat user friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name system seperti www.medium.com atau www.google.co.id dan sebagainya. Lalu cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu yang pertama flat naming, kemudian yang kedua struktur naming, yang ketiga attribute based naming. Yang pertama yaitu flat naming. Flat naming ialah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat ataupun resolving pada sistem penamaan flat naming, yaitu yang pertama broadcasting and multicasting, yang kedua forwarding pointer, yang ketiga home based approach, yang keempat hierarchical search tree. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Hariza. Oke, terima kasih Saudara Isep. Nomor yang pertama, poin pertama itu broadcasting and multicasting. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan
dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab identifier yang nomor 2 itu forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Di sini ada contoh gambarnya untuk forwarding pointer. Yang ketiga itu home based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ini contoh gambarnya. Yang keempat itu akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Ramadan. Silakan Saudara Fajar. Yang keempat ada hierarchical search tree. Pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Di sini ada gambar 4.3 yaitu hierarki organisasi dari layanan lokasi dalam domain masing-masing berasosiasi dengan node directory. Lalu ada gambar 4.4 itu contoh penyimpanan informasi dari tiap entitas yang memiliki dua alamat pada cabang berbeda. Selanjutnya ada gambar 4.5. Di sini memandang suatu lokasi di dalam layanan lokasi secara hierarkis. Materi sini tentang struktur naming. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Yang pertama itu ada namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Di sini ada grafik penamaan yang umum dengan satu root node. Nah, yang kedua itu ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Nah, selanjutnya ada attribute based naming yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian Taufik Hidayat. Baik, terima kasih Saudara Fajar Ramadan. Lalu di sini ada attribute based naming. Yang pertama, penamaan secara datar atau flat dan secara terstruktur mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi. Yang kedua, salah satu cara untuk yang populer yaitu menggunakan attribute based naming atau penamaan berbasiskan atribut. Nah, dengan teknik ini sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Nah, saya balikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi presentasi mengenai penamaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi yang kurang baik disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.